good morning sahabat Embryo. Kembali lagi sama Miss Noi di sini. Hari ini kita mau ngebahas bahasa Inggris ya, tapi TO, oke? Bisa lihat belakang kita mau ngebahas TO 6. Oke, kalian udah pegang semua soalnya ya. Nah, di TO ini kita reading semua. Jadi kalian harus siap-siap baca. Oke, langsung aja kita langsung ke number 1 ya. Kalian bisa baca dulu teksnya. Setelah kita baca teksnya, bisa langsung kita ke soalnya. Let's see number 1. Di sini ditanyakan tujuan dari teks. Ya, tujuan dari teks itu tergantung pada jenis teksnya. Kalau kalian sudah baca, kita tahu bahwa jenis teks ini adalah biography, teks biografi ya. Dan kalau yang namanya biography teks itu udah jelas tujuannya adalah untuk menceritakan kembali personal life of someone gitu ya. Perjalanan hidup atau ya kehidupan pribadi seseorang, suatu tokoh gitu, atau bahkan dari kita pribadi juga bisa kita buat biografi juga bisa ya. Intinya dia lebih ke menceritakan kembali gitu, berarti meretell. Oke, jadi di sini udah jelas ada ketemu jawabannya langsung ya. Untuk number 1 ini jawabannya yang A, to retell the personal life of John O'Keeffe gitu. Baik, kalau untuk pertanyaan seperti ini yang penting kita paham ini jenis teksnya apa, itu akan lebih mudah. Karena kayak misalkan description, nah berarti dia untuk mendescribe. Kalau ini dia biography, berarti untuk meretell gitu ya. Meretell personal life of someone, suatu tokoh gitu. Oke, next kita ke number 2. Di sini ditanyain itu adalah best resultnya dari penelitian si O'Keeffe gitu kan ya. Dan kalau kalian baca bagian yang membahas hasil penelitian si O'Keeffe ini itu ada dijabarkan di paragraf keempat ya, di paragraf keempat. Nah, di sini dibilang penemuannya itu lebih populer dengan sebutan inner GPS. Inner GPS ini membantu banyak hal dalam tubuh atau dalam otak manusia yang berkaitan dengan syaraf otak ya, dengan syaraf otak. Di sini kalau di sini dia lebih ngomongin soal contohnya yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer ya. Kalau kalian tahu Alzheimer itu penyakit yang berhubungan dengan ingatan dan itu tentunya berhubungan dengan syaraf otak kita gitu. Jadi kalau ditanya hasil penelitiannya yang paling populer itu atau yang the best result itu yang mana? Yaitu yang inner GPS of the brain, merupakan GPS dalam otak ya, dalam otak itu yang untuk mendeteksi gangguan-gangguan syaraf dalam otak, kemudian membantu juga dalam menavigasi kerja otak segala macam seperti itu ya. And then next number 3. Nah, tadi nyambung ke pertanyaan nomor 2 tadi ya. Dijelaskan kalau di paragraf 4 itu dia lebih ngomongin soal selain inner GPS tadi, dia menjabarkan sedikit mengenai gejala-gejala pada penderita Alzheimer ya. Pada penderita Alzheimer yang tadi itu berkaitan dengan syaraf otak gitu. Kalau situ dibilang salah satunya adalah apa? Kehilangan kemampuan untuk mengenali diri sendiri, untuk mengenali orang lain, kehilangan kemampuan untuk melakukan berbagai hal karena dia lupa gitu ya, lupa untuk kalau melakukan ini gimana ya, melakukan ini gimana gitu. Kalau Alzheimer seperti itu. Jadi bisa kita jawab ya untuk number 3 ini, the answer is yang D. And then number 4. Nah, judul, kita di sini ditanyakan judul. Tadi balik lagi kita udah tahu ini adalah biografi dari seseorang. Berarti udah pasti judul yang paling tepat itu adalah yang menunjukkan seseorang, bukan sesuatu gitu ya. Di sini dan kita tahu bahwa di sini lebih banyak yang ngomongin si John O'Keeffe ini sebagai seorang ahli saraf gitu ya. Maka untuk judul kita bisa pakai yang A ya, John O'Keeffe, British American neuroscientist gitu. And then number 5. Oke, kalian bisa baca dulu di sini ya. Baca ada 4 paragraf di sini ngomongin soal Food and Agriculture Organization of the United Nations and Mastercard yang saling beraliansi ya, baru bergabung bekerja sama gitu untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi against hunger, mengatasi kelaparan yang ada di muka bumi atau di dunia gitu ya. Bisa kalian baca dulu.
Kalau dibaca kita bisa langsung lihat number 5. Nah, what's the topic ya? Topiknya apa? Tadi kalau kita lihat sekilas yang paling banyak sini diulang-ulang terus itu adalah keberadaan si Food and Agriculture Organization or FAO ini dan FAO and Mastercard ya. Jadi dua mereka itu yang terus-terusan kita bahas. Nah, di sini ada dua nih, ada FAO and Mastercard New Partnership dan ada juga FAO and Mastercard New Business. Ya, tapi kalau di sini dia lebih ditekankan bukan di bisnis ya, tapi di kerjasamanya ya, gitu. Jadi bisa dibilang ya topiknya adalah FAO and Mastercard New Partnership yang D. Number 6. Apa yang akan mereka lakukan di K-nya? Kita lihat di sini yang ngebahas K-nya itu ada di paragraf 3, di paragraf 2 ya. Kalau kita lihat option A, di sini dia, walaupun tadi di awal emang ngomongnya soal the hunger ya, tapi kalau di paragraf 2 di sini dia tidak menjelaskan bahwa tujuan mereka ke K-nya itu untuk memberikan makan kepada orang-orang lokal, warga lokal, bukan ya. Kemudian kalau yang B juga di sini tidak dijelaskan bahwa mereka ingin memberikan dukungan pada para petani kelas bawah ataupun para orang miskin gitu. Di option C, nah kalau di sini ada nih disebutkan bahwa para warga lokal akan diberikan sebuah kartu prabayar yang bisa mereka gunakan untuk membeli charcoal atau arang yang diproduksi di sana secara lokal gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk selain membantu perekonomian di sana juga untuk mengurangi ketegangan yang sedang terjadi antara para warga lokal dengan para pengungsi begitu ya. Jadi tujuan utamanya atau apa yang ingin mereka lakukan gitu ya adalah apa? Yang C ya, giving local people with prepaid cards to buy charcoal gitu. 7. Nah, mana berikut ini yang merupakan sinonim dari PAVES? Which of the following is synonym the word PAVES ya? Sinonim dari PAVES. Yang harus kalian tahu PAVES-nya dulu apa ya kan? Nah, PAVES itu kalau diartikan bisa meratakan, bisa membuka, bisa mengaspal, ya bisa macam-macam ya. Tapi kalau kita lihat di sini kita ngerti ini jangan PAVES-nya aja. Karena kalau begitu kita akan keliru dalam menjawabnya. Kita harus mengartikannya paves the way for. Kalau kita lihat di teksnya ya, di paragraf pertama itu ada paves the way for. Paves the way for itu artinya adalah creates the way. Creates the way atau creates the circumstance to enable something to happen, gitu ya. Menciptakan suatu lingkungan atau suatu situasi yang memudahkan suatu hal terjadi atau dilakukan gitu. Jadi paves di sini kalau tadi sempat dengar paves itu artinya membuka, kita mungkin akan menjawabnya open. Tapi kalau kita mengartikannya paves the way for, ya kan itu artinya tadi apa? Creates the circumstance. Jadi paves di sini bukan open tapi lebih ke creates. So the answer is D. Jadi kita kadang mengartiin itu nggak boleh satu kata. Karena kalau satu kata kadang kita akan terkecoh. Kita lihat konteksnya apa nih gitu. Dia frase bukan atau dia berdiri sendiri enggak gitu ya. Number A. Ini tadi sempat dibahas nih di paragraf 4 ini, kita tahu tujuan dari kerjasama mereka untuk apa. Ini jelas banget dijelasin di kalimat 2 kalimat pertama lah ya. Di sini tuh dia tujuannya adalah untuk against hunger, melawan kelaparan gitu yang dari FAO sendiri dia berhubungan dengan pangan dan pertanian. Kalau Mastercardnya lebih ke masalah financialnya ya, teknologinya kayak gitu. Jadi mereka bekerja sama untuk apa? Untuk menciptakan dunia yang zero hunger, yang bebas dari kelaparan. So the answer for number A is A. Thank you. Oke guys, masih bersama saya Miss Nui. Sekarang kita masuk ke TO berikutnya, yaitu TO 7 ya. Oke, lagi-lagi reading lagi. Kalian baca lagi ya. Mangga silahkan dibaca. Di sini ada 3 paragraf ya. Cukup pendek kok ya. Bisa kalian baca, kalian pahamin dulu. Kalau udah, bisa kita langsung ke number 1. Nah, sama ini juga mempertanyakan tujuan dari teksnya. Kalau kita lihat di sini itu dia apa ya? Dia
menyajikan gambaran hasil penelitian ya, menyajikan gambaran hasil penelitian terhadap atau mengenai teori perkembangan anak gitu. Di sini ada kalimat recent investigations ya kan, kayak gitu. Ada some research suggests that children need knowledge itu kalimat, pokoknya kalian baca kalimat-kalimat beri perhatian utamanya gitu ya pada kalimat-kalimat pertama gitu di tiap paragraf gitu. Di sini tadi dia ngomongin soal teori-teori perkembangan anak. Tapi kalau kita kembali lagi ke kalimat pertama ya, ada kata-kata recent investigations. Jadi ini ngomongin penyelidikan atau penelitian yang baru-baru ini, yang baru-baru ada gitu. Jadi ketika ditanyakan tujuannya apa, kita lihat aja. Dia tadi dia tuh ngomongin something new gitu ya. Berarti apa nih? Bisa nggak kalau kita pakai yang A? Describe a new theory of cognitive development in children. Bisa banget. Pertama dia dalam kalimat ini dia membawa cognitive development in children-nya. Kedua di sini memang kalau dibilang new theory bisa aja karena kita ngebahas dari awal dari research investigation gitu, baru kesana-sananya itu membahas mengenai research yang sudah ada gitu ya. Dan karena biasanya kalau research itu dia memang describe sih, dia hanya memberikan gambaran saja, dia tidak ada opinion, jadi lebih banyak faktanya saja gitu ya. So for number 1 we can give the answer A. Number 2, suppositions. Suppositions itu bisa diartikan perkiraan atau anggapan ya. Nah di sini kalau kan ditanyainnya tuh yang serupa ya. Jadi gini, kalau anak-anak itu dia pada dasarnya semenjak lahir dia memiliki teori tersendiri terhadap berbagai hal yang ada di sekelilingnya. Jadi kayak misalkan kalau di sini mengenai gravitasi, misalkan dia lihat sesuatu yang is not supported ya, tidak ditopang, maka dia akan jatuh. It will fall gitu. Dia akan terjatuh. Itu teori dasar mereka. Mereka pahamnya seperti itu. Oh, kalau misalkan gravitasi itu maksudnya tuh ketika suatu benda tidak ditopang, itu dia akan terjatuh begitu. Nah, kita cari anggapan yang serupa maksudnya yang kemungkinan anak-anaknya seperti itu memahaminya gitu. Kalau yang A, coba kita lihat. Karena anak-anak mengetahui bahwa suatu objek jika tidak ditopang akan jatuh, dia itu menyimpulkan bahwa suatu alat itu ya, suatu alat tidak bisa cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Kalau di sini kurang ya. Ini agak terlalu di atas usianya ini ya. Kalau yang B, karena seorang anak mengetahui bahwa dia bisa berjalan di atas lantai, dia mengambil kesimpulan bahwa dia tidak bisa berjalan di atas tanah. Bukan, bukan. Yang C, karena seorang anak dia taunya sebuah benda itu lebih berat dari benda lainnya, maka dia menyimpulkan, oh berarti aku bisa mengangkat benda yang kecil tapi tidak benda yang lebih besar. Itu anggapan mereka. Padahal walaupun dalam dunia nyatanya ya, kenyataannya benda yang kecil itu belum tentu lebih ringan atau lebih ringan dari benda yang berat. Maksudnya massa itu tidak selalu ditentukan oleh volume. Bisa jadi dia kecil tapi berat, bisa jadi dia besar tapi ringan gitu. Tapi anak-anak taunya benda yang kecil pasti lebih ringan daripada yang besar. Jadi aku hanya bisa mengangkat yang kecil, tidak bisa mengangkat yang besar. Itu anggapan anak-anak, teori yang udah sudah ada dalam pikiran mereka semenjak mereka lahir gitu. Jadi bisa kita pakai yang C ya, supposition-nya a child might make, anggapan atau pikiran yang dibuat oleh seorang anak terhadap hal-hal di sekelilingnya gitu. Kalau number 3, nah kalau berdasarkan paragraf 3 ya, kalau kita lihat, jadi kan tadi dibilang anak-anak itu dari lahir udah memiliki teori-teori tersendiri terhadap dunia ini gitu. Tapi teori-teori tersebut masih bisa berubah atau diubah seiring berkembangnya usia mereka, seiring berkembangnya pendidikan, bertambahnya input-input budaya segala macam yang mereka terima selama perkembangan hidup mereka itu gitu kan. Jadi bisa dibilang tadi teori dasar yang dimiliki oleh anak-anak itu tidak tetap, tidak selamanya gitu
ya. Berarti bisa nggak kalau kita pakai yang A? Basic theories possessed by children are not necessarily immutable. Iya, jadi teori tersebut tidaklah kekal, tidak abadi karena masih bisa diubah. So for number 3, the answer is A. Number 4. Di sini dibilang si penulis ini menyebutkan kata pyramid ya, a point, a line or any number of blah blah blah. Itu tujuannya apa ya, atau sebagai apa? Kalau kita lihat di kalimat terakhir ini di teks itu, dia lagi ngomongin anak-anak itu bisa aja menggambarkan bumi itu dia datar atau bulat atau mungkin kadang kotak mungkin gitu ya. Tapi menariknya nggak ada mereka yang menggambarkan bumi itu bentuknya piramid, menggambarkan bumi itu bentuknya titik atau garis gitu, nggak ada gitu ya. Nah jadi bisa dibilang kata-kata piramid, titik, garis ini adalah contoh kemungkinan visualisasi bumi yang mungkin diciptakan atau yang dimiliki oleh anak gitu, visualisasi yang diciptakan oleh anak. Walaupun pada nyatanya ternyata tidak berdasarkan penelitian tidak ada anak yang mengatakan seperti itu. Tapi di sini dia tujuan mereka ditulis adalah ya to describe, yang menggambarkan beberapa contoh visualisasi bumi yang mungkin digambarkan oleh beberapa anak gitu. So the answer is D. Nah, next number 5. Ini kita ngomongin pigeon. Pigeon itu apa sih? Merpati ya, atau burung dara. Pigeon itu merpati atau burung dara. Jadi kalau pada zaman dulu, burung merpati itu merupakan lambang dari kecepatan ya, something yang cepat, something speed, something fast, itu biasanya merpati. Reliability, yang bisa diandalkan. Grace and beauty, kecantikan, dan pokoknya something yang very good lah kayak gitu ya. Nah gitu. Tapi makin kesini dia kasihnya although of melons in modern culture. Jadi dia sering disalah tanggapi gitu ya, sering difitnah mungkin istilahnya gitu ya, bahwa dia itu membawa banyak penyakit segala macam gitu. Padahal ya mungkin aja itu mah hanya salah paham mungkin gitu. Intinya kalau kita lihat dan di tiap paragraf itu dia ngomongin lagi kok bisa ya gitu ya, hewan yang sebegitu menariknya, sebegitu indahnya gitu kan bisa dijadikan dituduh membawa penyakit katanya kayak gitu. Yang dia hewan yang sangat pintar yang bisa diandalkan, kok malah jadi orang jadi nggak mau deket-deket kayak gitu. Di paragraf terakhir juga dibilang kayak gitu. Yang tadi pigeons itu adalah sahabat kita ya, sahabat kita, simbol dari kedamaian, kemakmuran gitu kan ya, malah menjadi simbol dari penyakit dan kehancuran kayak gitu. Nah, the primary purpose ya, tujuan dari teks ini berarti apa nih kira-kira? Kalau kita lihat di sini dia banyak mengulang kata-kata yang sebenarnya memuliakan ya, bukan mengagukan juga, bahwa pigeon itu sebenarnya bagus loh gitu, pigeon itu sebenarnya indah, pigeon itu sebenarnya baik segala macam. Dia kayak membela pigeon gitu ya. Jadi bisa kalau A ini convince the reader of the nobility of the pigeon based on its history as a symbol of virtue. Jadi kita bisa si teks ini tujuannya meyakinkan pembaca mengenai kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri pigeon gitu. Apalagi berdasarkan sejarahnya ya, bahwa dia itu bisa diandalkan dalam hal mengantar pesan gitu, dari segi keindahannya dan lain-lain gitu kan ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan bisa, karena dia memang banyak diulang-ulang ngomongin itu ya, mengenai kecantikannya, kebaikannya gitu ya. So for number 5 kita bisa jawab A. Number 6. Nah, kasus almond tumbler ini itu bisa dianalogikan sebagai berikut ini. Jadi almond tumbler ini dia salah satu jenis atau varietas dari pigeon yang dia itu berbeda karena dia mungkin dari warna tubuhnya dan juga cara terbangnya yang mungkin berbeda gitu. Terus dibilang burung ini tuh termasuk burung yang unik ya, karena dia memiliki paruh yang kecil yang bisa digunakan untuk mencegah burung lain untuk memberikan makan anak-anaknya.
nggak ngerti maksud tujuan apa. Yang jelas mereka memiliki paruh yang mungkin berbeda, yang didesain oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, untuk memanipulasi situasi lah gitu kan ya. Dan ini bisa dianalogikan dengan yang mana? Kalau yang A, bukan ya, di sini dia nggak bisa dianalogikan dengan E. Yang B, Arabian horses, kuda Arab, yang dia itu memiliki kecepatan yang luar biasa gitu, dan dia memang didesain khusus, maksudnya diciptakan khusus gitu ya, diciptakan dengan mungkin bentuk tubuh dengan karakter tubuh yang berbeda dengan kuda lainnya, yang memang diciptakan khusus untuk situasi kondisi di lingkungan tempat dia berada gitu ya. Dan ini bisa kita analogikan dengan si almond tumbler tadi gitu, karena dia sama-sama ngomongin masalah karakteristik tubuh fisik ya, fisik dari suatu hewan yang diciptakan khusus untuk apa gitu kan ya. Sama lah gitu ya, sama. Jadi untuk number 6 ini kita bisa pakai yang B. And then for number 7, nah kira-kira mana berikut ini yang bisa digunakan untuk apa ya? Memperbaiki, menurut si Darwin ini ya, untuk memperbaiki anggapan masyarakat terhadap pigeon ini gitu ya. Salah satunya itu bisa, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat kan tadi dia si Darwin ini ya, dia itu mulai menjadi suka terhadap pigeon itu setelah dia bekerja bersama orang Kolombia yang sangat ramah gitu kan ya. Dan di sana dia menemukan bahwa ternyata pigeon itu ternyata lebih menakjubkan dari yang pernah dia kira, yang pernah dia duga kayak gitu. Dan sini berarti kita bisa pakai yang C ya. Jadi kefamiliaran si Darwin ini terhadap pigeon ini tuh membuat dia jadi bisa lebih menghargai nilai-nilai yang ada pada burung tersebut lebih dari yang sebelumnya dia pernah punya gitu. Mungkin dulu dia pernah suka sama pigeon, tapi ya sukanya cuma gitu aja. Tapi semenjak dia bekerja dengan orang Kolombia itu, dia jadi merasa, oh ternyata pigeon itu lebih luar biasa dari yang saya kira. Jadi dia bisa lebih menghargai si pigeon tersebut gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang C. Kalau untuk number A, di sini ditanyakan disparity, perbedaan antara pandangan Victorian dan pandangan modern. Ini bisa, pandangan modern itu yang menganggap bahwa pigeon itu membawa penyakit ya. Jadi perbedaan itu bisa dilihat di yang I ya. Jadi the common belief that pigeons are filthy animals. Jadi anggapan saat ini yang bahwa pigeon itu, merpati itu membawa banyak penyakit. Filthy itu jorok gitu kan ya, penuh penyakit, yang tinggal di sekeliling kita dengan penyakit katanya gitu. Jadi untuk number A ini ketika ditanya perbedaannya apa, perbedaan itu di pandangan bahwa tadi pigeon itu zaman sekarang membawa penyakit. Jadi kita bisa jawabnya yang I gitu. Oke, masih bersama Miss Nui di sini. Sekarang kita masuk ke paket TO yang berikutnya, yaitu paket TO 8 ya. Reading again. Oke, di sini ada 2 teks. Kalian baca dulu ya. Kalian baca. Kalau reading tanpa baca, reading aja artinya baca ya, berarti memang harus baca. Kalian baca. Kalau kalian udah baca, bisa kita langsung ke number 1. Di sini dia ngomongin apa nih? Dia nanyain kedua teks ini mirip dalam hal apa? Katanya kayak gitu, dalam hal apa gitu ya. Kalau kita lihat sini, mereka sama-sama ngomongin pemboikotan. Pemboikotan apa sih? Pemboikotan produk-produk Amerika ya. Di teks A dia ngomongin pemboikotan juga, teks B juga ngomongin pemboikotan juga gitu ya. Berarti ketika ditanya mereka sama dalam hal apa, bisa kita jawabnya apa? Topiknya ya, topiknya sama. Berarti bisa A, the problem underlying in both passages, masalah yang mendasari di kedua teks. Bisa nggak kalau seperti itu? Bisa ya. Berarti dia serupanya dalam hal topiknya gitu. Karena dibilang yang di writer's point of view, enggak, di sini sudut pandangnya dia berbeda ya. Sudut pandangnya berbeda. Terus yang CD juga bukan ya. Jelas untuk number 1 kita bisa pakai yang A. For number 2, perbedaan antara teks
A dan teks B, ya kan, itu adalah bahwa the letter itu maksudnya di sini teks B-nya dulu ya. Kalau teks A-nya itu the former. Kita lihat apakah teks A-nya ini asserts the economic advantage, menyisipkan teks B-nya apakah teks B ini dia menyisipkan keuntungan dari segi ekonomi. Kalau kita lihat justru di sini kalimat terakhir, lihat ya, dia ngomongin loss ya, suffered loss of nearly dia justru ngomongin masalah kerugian, berarti jelas yang ini salah ya. Yang B, apakah teks B mengekspos dampak yang dihasilkan dari pemboikotan? Ya bisa aja. Tapi lihat formernya, apakah teks A dia menunjukkan situasi yang terjadi di Jerman. Kalau kita lihat, walaupun di sini ada kata Jerman ya, dia bukan hanya terjadi di Jerman, tapi dia lebih terjadi ke negara-negara di Eropa karena ada Paris juga di sana ya. Ada Paris, jadi Paris dan Jerman itu kan berbeda ya kan. Berarti bukan yang B ya. Kalau yang C, apakah teks B ini dia affirms the need for boycotting, dia mengungkapkan perlunya memboikot produk Amerika. Ya, di teks B ini ada alasan yang kalau kita lihat di kalimat di paragraf awal itu ada mengandung alasan pemboikotan tersebut. Kemudian kalau di teks A-nya dia menggambarkan aktivitas pemboikotan yang terjadi di Eropa. Iya, betul lagi ya. Jadi untuk number 2 kita bisa pakai yang C karena dia letternya betul, the formernya juga betul ya. And then for number 3, dari paragraf kedua bisa disimpulkan bahwa yang mungkin kita bahas sebelum teks B itu maksudnya tuh kayak the part following the passage ya. Jadi sebelum paragraf B ini, sebelum teks B ini dia ada paragraf misalkan, kemudian dia akan membahas tentang apa ya. Kalau kita lihat di sini dia itu kan kalimat pertama yang ngomongin this economic advantage. Berarti kalimat sebelumnya atau paragraf sebelumnya pasti akan ngomongin soal economic advantage. Kita cari aja yang mana. Yang iya, the economic advantage of the American firms. Jadi bayangkan di paragraf sebelumnya kita ngomongin perusahaan-perusahaan besar Amerika dan keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan ya gitu. Baru di paragraf yang ini teks B ini kita ngomongin ternyata keuntungan tersebut digunakan untuk apa? Untuk menghancurkan negara-negara Islam gitu. Jadi nyambung ngalir gitu ya. So for number 3 kita bisa jawab yang E. Number 4. Nah, hati-hati terkecoh ya. Kita ini di sini disuruh mencari kata yang paling jauh, paling tidak bisa menggantikan kata nation. Nation sendiri itu kan artinya dia adalah nation itu baru ya, bisa dibilang baru juga bisa ya. Tapi kalau kita baru berbahaya juga mungkin bisa ya. Ini guys gini, kita cari ini yang paling nggak nyambung. Kalau newly born itu sama dengan baru lahir. Rising yang baru muncul, yang meningkat, menaik juga bisa lah. Perilous itu berbahaya. Vital selain hidup ternyata dia juga artinya bisa berbahaya atau membahayakan, bisa juga. Kalau fretting sendiri, fretting itu artinya kayak lebih cerewet gitu ya. Kayaknya ya di antara yang A, B, C, D, E ini yang paling kurang tepat untuk menggantikan sinesen ini yang fretting gitu. Jadi karena di sini kita bukan mencari sinonim aja, tapi lebih kayak kata yang bisa menggantikan sinesen ini gitu loh. Yang penting sesuai konteks gitu ya. Dan yang paling nggak bisa itu adalah yang I, yang fretting. Tuh. Number 5. Oke, number 5. Text again. The last text ya. Kalian baca lagi. Bisa kalian lihat di sini kita ngomongin soal air. Apanya air sih? Di sini banyak ngomongin soal kurangnya air bersih ya, ketidakseimbangan air dengan jumlah populasi gitu. Berarti dia subjek matternya apa? Apakah dampak dari kekurangan air bersih? Enggak, di sini enggak terlalu ditekankan mengenai dampaknya ya. Dia lebih ngomongin keadaan airnya. Maksudnya jumlah airnya, situasi kondisi airnya seperti apa. Project to provide fresh and clean water juga kurang. Mungkin ini dibahas di paragraf berikutnya ya, lebih tepatnya ke solusinya. Kan ini belum masuk ke solusi. Jadi kita masih ngomongin masalah gambaran keadaannya gitu. Nature disturbance leading to availability of water, bukan juga ya.
Kita bisa yang D, alarming condition of the world water shortage. Jadi ini ngomongin masalah peringatan ya, peringatan mengenai kondisi kekurangan air di dunia, di bumi gitu. Jadi kita bisa pakai yang D. Kalau number 6 sendiri, nah ini nanyain paragraf berikutnya yang tadi ya. Kita mungkin bisa ngomongin, kan dia terakhir ngomongin working to solve water's dismal arithmetic, ngomongin masalah penanggulangan atau memecahkan masalah jumlah air ini ya, aritmetiknya air inilah gitu kan. Jadi ini bisa dibilang solusinya tuh bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan air yang ada dengan perhitungan yang tepat sehingga dia bisa jadi maksimal, bisa lebih efisien gitu ya, efektif kayak gitu. Berarti yang mana? Bisa kita pilih yang C ya. Kita kemungkinan besar di paragraf berikutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik yang kita ambil untuk menggunakan air tetes demi tetesnya itu menjadi lebih maksimum, lebih efisien gitu ya. Number 7, kesimpulan yang bisa diambil dari teks ini apa? Tadi sekilas sempat dibahas. Topiknya kan yang ngomongin air, ngomongin kekurangan air bersih. Lebih tepatnya lebih kayak bahwa populasi di dunia ini kan bertambah terus setiap harinya gitu, bertambah sementara jumlah air yang justru semakin berkurang. Jadi bisa kita bilang informasi yang simpulannya ya adalah ngomongin soal the growth of world population is imbalance with the clean water availability. Jadi pertumbuhan penduduk di muka bumi itu tidak seimbang dengan ketersediaan air bersih gitu ya. Last number, nah di sini parch. Nah kalau ini sama, ini the least meaning juga, sama-sama nanyain kata yang paling nggak bisa menggantikan parch. Parch itu artinya kering, dry kering, alive bercahaya, arid kering atau gersang, crispy kriuk-kriuk garing ya, droughty juga kering. Jelas berarti yang paling nggak bisa menggantikan parch itu adalah yang B, alive. Okay, that's all for today. Thank you for watching.